Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Chandra. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada. Kita dapat bertemu sekalipun lewat online ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang saya beri pada kesempatan ini, mintalah. Saya rasa semua manusia lebih senang menerima daripada memberi. Makanya firman Tuhan gak pernah salah. Kalau firman Tuhan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Kenapa? Karena manusia kecenderungannya minta. Dari kita lahir, dari kita kecil sampai hari ini, saya percaya budaya minta itu tidak pernah hilang dari hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah nggak kita minta? Tidak tentunya. Nah, sebab firman Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan menerima dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan, kita harus meminta dengan benar. Kenapa dengan benar? Sebab firman Tuhan berkata, engkau sudah berdoa tapi engkau tidak menerima karena engkau salah berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita meminta sesuatu, kita menguji terlebih dahulu yang kita minta itu untuk apa. Nah, itu yang akan menentukan jawaban atau penerimaan kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih banyak tentang hal ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa pemberi segala nikmat dalam hidup kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, karena hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan, satu-satunya tempat kami berharap, satu-satunya tempat kami memohon. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu karena kami yakin bahwa Engkau mendengar setiap seruan hati kami, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Engkau mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu-waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita buka Matius 7 Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Judul dari perikop ini, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kita mau merenungkan semua hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, termasuk ketika kita masih kecil. Mengapa anak kecil sepertinya dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara kita yang sudah dewasa cukup sulit untuk mendapatkannya? Apa yang membedakan
dari dua hal ini. Meminta. Ketika seorang anak kecil membutuhkan sesuatu, maka segera ia akan meminta. Bahkan kalau perlu dia akan berteriak, menangis, bahkan berguling-guling sampai permintaannya terkabulkan. Itu anak kecil. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Apakah kita juga akan meminta sehingga menangis, berteriak, bahkan sampai berguling-guling? Tentunya tidak, bukan. Orang dewasa susah sekali kalau harus meminta. Banyak alasan, mulai dari malu, merasa gengsi, atau mungkin tidak mau merepotkan orang lain atau takut ditolak. Hal ini terjadi seperti apa yang terjadi pada diri saya secara pribadi. Sebab saya pribadi punya prinsip begini. Selama saya masih bisa kerjakan dengan tangan saya sendiri segala sesuatu itu, saya tidak akan minta tolong kepada orang lain. Sebab kalau minta tolong nanti orang nolongnya dengan setengah hati, jadi rasanya juga nggak enak. Kalau minta tolong nanti justru merepotkan orang lain, juga rasanya tidak enak. Jadi selama saya mampu mengerjakannya, saya akan lakukan sendiri. Saya tidak akan pernah minta tolong sama orang lain. Tetapi kalau saya sudah tidak mampu atau memang pekerjaan itu harus berdua, tidak bisa sendiri, terpaksa saya harus minta tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memberikan rahasia sederhana di dalam Matius 7 ayat 7, dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Rahasia tersebut memang lebih mudah dimengerti oleh anak kecil daripada orang dewasa seperti kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tidak perlu heran kalau Tuhan Yesus berkata agar kita meniru sikap dari anak kecil, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Suatu kali saya baca sebuah artikel tentang seorang yang bernama Henry Ford. Bapak Ibu sudah tahu ya, Henry Ford. Kalau Bapak Ibu sudah tidak tahu Henry Ford, paling tidak Bapak Ibu sudah tahu mobil merek Ford. Jadi saya tidak usah lagi ceritakan siapa dia. Nah, suatu kali dia pernah ditanya oleh seorang agen asuransi yang telah lama mengenalnya. Namun tidak pernah sekalipun memberi order kepadanya atau menjadi kliennya. Dan agen asuransi ini merasa begitu heran sama Henry Ford, apalagi dia adalah sahabatnya. Namun ketika Henry Ford menjawab dengan jawaban seperti ini, karena Anda tidak pernah meminta kepada saya. Betapa terkejutnya agen asuransi tadi dan menyesal bahwa selama ini dia tidak pernah memintanya. Kalau dia minta Henry Ford untuk ikut di dalam asuransi dia, tentu Henry Ford akan ikut. Tapi selama ini dia tidak pernah memintanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita belum mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu tidak adil. Karena
Kenapa orang lain mengalami hal-hal yang luar biasa? Kenapa kok saya gini-gini aja, nggak pernah ngalamin hal-hal yang spektakuler? Nah, Bapak Ibu Saudara, jika itu ada dalam pikiran kita, jangan-jangan itu dikarenakan kita tidak pernah minta kepadanya. Padahal jika saja kita mau meminta, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sekalipun mungkin yang Dia berikan tidak sesuai dengan permintaan kita. Karena permintaan kita ternyata tidak baik untuk diri kita. Atau Tuhan mau memberi yang lebih baik dari apa yang kita minta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mintalah kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Naikkan doa-doa kita dengan permohonan yang tidak pernah berhenti. Seperti halnya seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Sebab ketika kita meminta, kita pasti menerima. Namun dengan syarat, apa yang kita minta adalah sesuatu yang benar dan berkenan kepadanya. Jadi memang tidak semua permintaan kita dikabulkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak berarti semua kita ketika kita minta kita menerima, tidak. Sebab syaratnya harus sesuatu yang benar yang kita minta dan berkenan kepada Tuhan. Dan sementara kita memintanya, kita biarkan keputusan akhir ada di tangannya. Nah, itulah permintaan yang berkenan kepada Tuhan dan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan menerima apa yang kita minta itu. Ada sebuah pujian dari salah satu CD saya yang mengambil ayat dari firman Tuhan ini. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang minta.
sekali lagi saya mau kutip ayat yang ke-11 tadi, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendapati fakta yang menyedihkan, bagaimana seorang bapak menyiksa anaknya dan tidak memberikan apa yang mereka minta sesuai dengan firman Tuhan ini. Itu sebabnya dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pada saat kita datang berseru, memohon kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah memberi yang tidak baik dalam hidup kita. Sebab itu janjinya, rancangannya atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dan mintalah sesuatu yang berkenan kepadanya. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat bagi anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu menjawab. Hanya Engkaulah Bapa yang terbaik, yang mengerti, yang peduli atas segalanya. Hanya Engkaulah Tuhan yang tahu segalanya. Hanya Engkaulah Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Bapa yang bukan hanya baik, bukan hanya sungguh baik, tapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik bagi setiap kita. Itu sebabnya percaya bahwa Dia adalah Bapa yang begitu memperhatikan kita, Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, lebih dari sekedar keperluan kita. Dan Dia berjanji Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bagian kita hanya meminta kepadanya, meminta sesuatu yang memang kita butuhkan, sesuatu yang memang benar dan berkenan kepadanya. Maka percayalah kita pasti akan menerimanya.
Haleluya, haleluya. Tuhan Jehovah Jireh, seringkali kami menganggap Engkau tidak pernah mau mendengar setiap kata doa kami. Padahal apa yang kami katakan di hadapan-Mu itu cuma sekedar basa-basi. Apa yang kami katakan tidak keluar dari hati kami, hanya sebagai pengisi doa. Seringkali kami menganggap Engkau tidak peduli atas apa yang kami minta kepadamu, sehingga Engkau tidak pernah mengabulkan apa yang kami minta selama ini. Padahal pada saat kami meminta kepadamu, kami tidak memintanya dengan segenap hati. Seringkali kami menganggap Engkau tidak adil, karena apa yang kami minta tidak pernah Engkau berikan. Padahal itu karena semua kami memintanya hanya sekedar untuk memuaskan keinginan daging kami, hanya sekedar untuk pamer, hanya karena kami tidak mau kalah dengan apa yang sudah dipunyai orang lain. Maafkan kami Tuhan, karena selama ini kami tidak menerima apa yang kami doakan, karena kami telah salah berdoa. Saat ini kami mau memperbaiki semua kesalahan itu. Di saat kami meminta, biarlah kami siap dengan apa yang Engkau putuskan. Biarlah saat kami berdoa, kami bisa berkata, jika Engkau berkenan. Bukan memaksakan kehendak kami sendiri. Maka kami yakin, apapun yang kami minta, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan yang Kau pandang baik bagi kami, pasti kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kami meminta semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, pencipta, pemberi segalanya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.